Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wa la fis samai wa huwas samiul alim. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Bapak Sekdin Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Timur, yang sama-sama kita hormati pula Bapak Kepala Bidang Pembinaan SMP dan Bapak Kepala Bidang Pembinaan Ketenagaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Timur, Bapak Ketua MKKS beserta jajarannya, serta bapak-bapak dan ibu-ibu kepala SMP negeri dan SMP SD 1 Atap Kabupaten Lombok Timur yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah meridhoi kita sehingga kita bisa kumpul di tempat ini dalam rangka kegiatan rutin berupa pertemuan MKKS bulanan setiap bulan, dan alhamdulillah pada bulan September ini kembali di sini, kalau tidak salah ini untuk keempat kalinya kita ketempatan di sini. Selawat serta salam tidak lupa kita aturkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, teriring harap dan doa semoga kelak di akhirat kita mendapat syafaatnya, amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, selamat datang di tempat kami ini. Terima kasih atas kedatangannya juga ya. Dan awal-awal kami sampaikan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila nanti dalam pelayanan kami ini kurang begitu memuaskan di sini ya. Beginilah adanya sekolah kami Bapak Ibu sekalian ya. Jadi SMP Negeri 3 Pringgabaya ini dibuka kalau sesuai dengan akta penyerahan hak guna tanah oleh pemerintah kepada sekolah itu tahun 1992 dengan nama SMP Negeri 5 Pringgabaya. Sebelum pemekaran dulu ya. Setelah pemekaran dengan Suila ya, dulu Pringgabaya sama Suila itu satu kecamatan. Akhirnya setelah pemekaran kecamatan di sini berubah menjadi SMP Negeri 3 Pringgabaya. Dikuatkan dengan SK operasionalnya pada tahun 1994. Dan selama itu dari 92 di sini sudah menjabat kepala sekolah sebanyak 9 orang. Jadi saya termasuk kepala sekolah yang ke-9 di sini, yang definitif. Terus sebelumnya juga ada pejabat sementara PLT, ada 2 orang. Jadi yang pertama itu Hajah Atiyah SPD, dia di sini tahun 95 sampai 97. Jadi sebelum Hajah Atiyah ini masih dipimpin oleh pejabat PLT namanya Haji Kahar. Haji Kahar Edin. Baru kemudian tahun 95 sampai 97 oleh Ibu Hajah Atiyah. Berikutnya dari 97 sampai 2001 itu dipimpin oleh Haji Suwarno. Dulu SMP 1 Mas Bage, dia kepala SMP 1 Mas Bage. Dia pernah di sini setelah dari Mas Bage ke sini. Terus berikutnya yang ketiga dari 2001 sampai 2005 ini sekolah ini dipimpin oleh Bapak Ahmad M. Nur dari Jenggi. Dulu terakhir dia di SMP 1 Montong Gading, kepala SMP 1 Montong Gading. Kemudian berikutnya dari 2005 sampai 2006 sekolah ini dipimpin oleh Bapak Rusdiasih ya. Alhamdulillah Bapak Rusdiasih Desember 2019 kemarin sudah purna tugas, dan purna tugasnya di sini. Terus berikutnya dari 2006 sampai 2009 sekolah ini dipimpin oleh almarhum Bapak Dr. Andes Haji Muhammad Ali SH. Dan yang tadi yang memberikan kita kultum itu Bapak Sul Hakim SPDI adalah
menantu dari almarhum. Ya. Terus berikutnya yang kepala sekolah yang keenam itu Mami Lalu Muhammad Jauhari Marjani. Dia bertugas di sini dari 2009 sampai 2011. Yang sekarang kepala unit Dikbud Kecamatan Suela. Ya. Terus dari 2011 sampai 2017 dipimpin oleh Bapak Muhadis. Bapak Muhadis ada di belakang ya. Sekarang ada di SMP 4 Pringgabaya. Ya. Terus sejak setelah Pak Muhadis ada almarhum Pak Sapardi SPD. Ini almarhum ini hanya sebentar di sini. Jadi terhitung dari 21 Mei 2017 dia dilantik jadi kepala sekolah di sini. Kemudian dia meninggal tanggal 17 Juli. Jadi cuma 2 bulan di sini, 17 Juli tahun 2017. Nah, setelah itu dari bulan Juli sampai Desember sekolah ini dipimpin oleh PLT yaitu Bapak Haji Kamaludin ya. Sampai kemudian pada tanggal 27 Desember 2017 saya ditugaskan di sini memimpin sekolah ini. Dan saya sendiri sebelumnya sudah lama di sini, guru di sini sejak 2005 sampai 2017 sudah jadi guru IPA di sini. Dan kemudian ditugaskan menjadi kepala SMP 2 Wanasaba dan kembali lagi ke sini pada tahun 2017 sampai sekarang. Bapak Ibu sekalian, kemudian kondisi di sini kami memiliki tenaga pendidik sebanyak 43 orang. Itu terdiri dari yang laki-laki 26 orang, yang perempuan 23 orang. Dari 43 orang ini setengah ya, hampir 50%, yaitu 25 diantaranya adalah PNS dan 24 itu non PNS. Jadi kami banyak juga di sini non PNS. Sehingga kemudian pegawai ada 12 orang ya. 1 orang PNS, 11 orang non PNS. Nah, dari jumlah tenaga ini, Bapak Ibu sekalian, terutama tenaga pendidik, jadi banyak diantaranya yang teman-teman GTT itu jamnya kurang. Hal ini kemudian mempengaruhi kebijakan kami dalam PPDB kemarin, ya PPDB kemarin. Di mana letak penyesuaiannya? Bahwa sebenarnya pas PPDB kemarin ini kami sedianya sanggup menampung 6 rombel karena yang tamat adalah 6 rombel. Tetapi karena pertimbangan tadi banyak teman-teman yang masih kurang jamnya, kemudian ternyata peminatnya di sini juga lumayan, akhirnya kami terpaksa menerima 8 rombel Bapak Ibu sekalian. Ya. Jadi kan ini kalau tambahan 2 rombel lumayan untuk tambahan jam teman-teman kan begitu. Penghasilan bertambah. Ya. Duduk-duduk pas. Penghasilan bertambah. Ya. Jadi pada kondisi akhir Agustus 2020 jumlah siswa kami itu sebanyak 675 siswa dengan 22 rombel. Jadi ada 22 ruang kelas yang tersedia. Yang 2 rombel itu terpaksa kami menggunakan lab bahasa, lab IPA dan lab komputer. Dan mudah-mudahan ini sebenarnya kode keras untuk Pak Kabid ini. Mudah-mudahan tahun depan kita dapat bantuan 2 rombel minimal Pak. Kami kekurangan 2 rombel di sini. Ngendang ini. Ya. Terus Bapak Ibu sekalian, sesuai dengan tema kita pada siang hari ini yaitu mengupas tuntas sistem pengelolaan sekolah dalam kondisi khusus. Jadi di tempat ini kami sudah melakukan kegiatan pembelajaran dengan berbagai skenario yang terus dievaluasi setiap saat ya. Yang pertama kita mengadakan murni luring. Murni luring ada tugas, kemudian Bapak Ibu gurunya menjadi guru keliling mengantarkan tugas ke anak-anak dan kembali mengambilnya setelah dikerjakan kemudian diambil. Nah, setelah kita evaluasi ternyata itu kurang efektif, artinya biaya mahal tetapi hasil tidak maksimal kan begitu. Terus kita evaluasi, kemudian kita evaluasi, setelah itu kita berkembang lagi menjadi
kombinasi luring daring. Tugas kita sebarkan lewat grup-grup WA dan Facebook. Kemudian tugas dikerjakan anak dan dikumpulkan melalui posko-posko yang kita telah tentukan. Yang telah kita tentukan. Jadi masing-masing kadus di wilayah binaan di sini kebetulan ada gurunya di sana, itu kita jadikan posko. Anak-anak mengumpulkan tugasnya di sana. Nah, setelah kita evaluasi juga itu tidak terlalu efektif. Kenapa? Pertama, setelah dikumpulkan ini memilah tugas-tugas untuk anak itu menjadi kesulitan teman-teman, karena campur baur di situ, sampai sekarang masih tumpuk di tugasnya di ruang guru itu. Jadi ternyata itu tidak efektif. Akhirnya ada kebijakan pemerintah kemudian akan memberikan kuota ke anak-anak. Akhirnya kita sekarang yang sedang kami laksanakan di sini adalah murni daring. Karena setelah kita survei, saya kebetulan survei, itu ternyata hanya kurang dari 20 orang anak yang tidak memiliki HP Android. Dari hasil survei kan kartu perdana kita bagikan ya. Mereka ngambil kartu, ditanya dia ini HP-nya milik siapa. Ternyata kurang dari 20 anak itu yang HP-nya milik orang lain, entah itu orang tuanya atau kakaknya. Yang selebihnya itu adalah milik sendiri. Akhirnya itu memantapkan kami untuk melakukan kegiatan pembelajaran secara daring murni. Dan alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, tetapi apapun aplikasi yang dipakai dalam pembelajaran daring itu, yang paling bagus adalah aplikasi yang ada dan familiar bagi kedua belah pihak. Jadi kami tidak mulu-mulu pakai aplikasi Zoom dan macam-macam. Kami cukup menggunakan aplikasi WA, kemudian dikombinasikan dengan Google Form. Nah, alhamdulillah jadi jalan. Artinya guru-gurunya familiar dengan aplikasi itu, murid-murid juga bisa menerima. Jadi kami pernah coba dengan Google Classroom. Nah, ternyata tingkat partisipasi anak di Google Classroom itu tidak terlalu tinggi. Jadi yang masuk ke kelas Google itu tidak banyak, tapi kalau dia WA lumayan. Artinya lumayan itu kalau dalam setiap pembelajaran itu tingkat partisipasi anak itu 30% yang aktif. Tetapi kemarin pada waktu Meet semester itu hampir 95% anak-anak ikut Meet lewat daring, dan sisanya nanti kita udah ambil kebijakan bahwa yang sisanya itu harus diberikan tugas secara luring. Begitu Bapak Ibu sekalian yang kami laksanakan di tempat ini, dan harapan kami sebenarnya segeralah kita tatap muka dengan protokol-protokol kesehatan tentunya, karena ternyata daring itu murni itu juga tidak terlalu efektif. Yang paling efektif adalah tatap muka. Kurang lebihnya mohon maaf sekali lagi Bapak Ibu sekalian. Terima kasih atas kehadirannya, terutama bapak-bapak kita dari dinas. Ya, terima kasih atas kehadirannya di tempat kami ini. Mohon maaf ya atas kekurangannya, mungkin ya. Kami akhiri. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.